Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tuh? Kami dari kelas 74 akan menampilkan drama yang berjudul Asal Usul Mula Danau Toba. Aku tahu ceritanya kalau nggak salah kayak mana. Peran-peran yang akan menjadi pemainnya adalah Kayak pernah Api Dulila sebagai Toba atau Ayah Samosir, tapi aku lupa. Woi, banyak gaya. Woi. Horas. Indo Fatmawati sebagai istri Toba atau Ibu Samosir, Tapi kakinya sama. Sadikin sebagai Samosir, Namanya siapa sih? Kalau Sadikin namanya. Kasian kali sifatnya. yang akan menjadi teman-teman Samosir yaitu Saud. Saud, Hasbi, Oh, itu nama aslinya. Andi, Nama. Alif, Kira itu nama-nama pemain. Haikal, Jerry, Abi, Zipran, Laila, Sipa, Zelika, Muka aja. Feby, Aku lihat asik. Saura. Familiar. Yang akan menjadi raket-raket yaitu Umi, Rakyat. Desi, Oh, Desi yang itu. Sari, Adeliana, Afika, Marsha, Fadia, Iqbal, Oh, yang buaya darah Dava. Iqbal namanya. April, Adit, Kenalan pula jadinya. Edi, Rapi. Satu kalau dipanggil yang player tuh. Baiklah, sebelum kami memulaikan drama berikut, akan menampilkan permainan tradisional terlebih dahulu. Guys, mereka apa? Kita juga. Sini Nazara, kesian pula aku tengok. Bergetar-getar pula aku megang. Coy, itu dia bangun sekarang. Nanti kayak Wei pula, anjir. Wei kayak gitu. Terus aku ketuju. Wei belum apa-apa. Kasian kakinya Udah keluar kata-kata mutiaranya. video kan anjir. Iya. Ya Allah. Aku tahu kok di video itu tadi. Serang-terangan dia nyebutnya. Kata-kata mutiara. Dahulu kala di sebuah lembah sungai di Sumatera Utara
Hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Sehari-hari dia bekerja di ladang sebagai petani. Toba adalah pria yang rajin bekerja, namun pada suatu hari Si Toba, mana Toba? Aduh, akhir-akhir ini hasil panen di ladang kita semakin sedikit. Untuk beli makan aja susah. Iya betul sekali, akhir-akhir ini panen semakin sulit. Untuk makan keluarga aja susah. Jangan terlalu dekat lah, yang cangkul tuh. Lalu itu aku pergi ke sungai dulu untuk Ya mencangkul itu seram untuk makan betul. malam hari ini. Ya sudah, kalau gitu kami pulang dulu. Sumpah seram ya mencangkul. akhirnya Toba pun menuju ke sungai untuk memancing ikan. Sudah berkata kasar. Batu ya tuh. Mancing. Karena Toba itu bunda berapa kabupaten? Bisa kelihatan di bumi. Orang tuh duit gugur kan tuh. Berarti tidak dalam. Tidak, itu dalam-dalam, enggak yang di tepinya. Aduh, hari semakin sore ikan kita kok nggak ada dapat juga ya. 3 Ya kabupaten sama, loh. juga belum dapat ikan. Ah nonton laku. Kenapa ya ikan tidak mau makan pancingan kita? Mana ikannya? Ya kenapa ya? Masalah Mungkin ada yang ikannya salah. tak ada. Ya sudah, kalau begitu kami mau pulang dulu, Toba. Ya kalau gitu aku nunggu sebentar ikan. Mana ikannya? Setelah beberapa saat menunggu, Kan ada ikannya. Wih. Toba tuh tidur. Pancingannya deril. Ikannya makan dulu sebentar. Ikatnya gugur. Suara siapa tuh? Wah, pancingan itu kena. Apa ini tandanya dapat ikan? Iya. Wah, ternyata aku dapat ikan. Lumayan untuk makan malam hari ini. Cocok lagi di Toba. Apa yang macam? Toba pun pulang ke rumahnya dan membawa seekor ikan hasil tangkapannya. Ikan emas, Wak. Terakhir ya, Bu. Sesampai di rumah, Mikir tinggal. Wah, ternyata kayu bakarku habis. Aku pergi untuk mencari kayu bakar di luar. Jalannya, Bah. Toba. Kawannya meleleh. Kayunya. Sudah cukup. setelah mengambil kayu bakar, Toba pun pulang untuk memasak ikan hasil tangkapannya. Iya, Toba. Masalah Toba. Kalau Tobanya dengar suara tapi Hah? tetap digoreng. Kemana ikanku tadi? Perasaan aku taruh di sini. Kok menjadi kepingan emas? Masih ikan. Sudah, aku pergi ke kamar aja. Kemudian Toba menuju ke kamarnya dan dia tambah terkejut melihat ada seorang wanita. Ah, siapa kamu? Kok kamu di ada rumahku? Ah, jelmaan ikan. Kepingan emas itu adalah dari Oh, tahu. Bagaimana bisa seorang wanita cantik sepertimu bisa menjadi ikan? Dulu aku seorang putri yang dikutuk menjadi dar dan kau telah menyelamatkanku. Toba masih bingung dengan semuanya.
Lalu si wanita mengajak ke dapur dan wanita itu menyiapkan makan malam. Ya mana wanitanya kan menyiapkan makan malam. Tuh, yang Oh, udah sudah ya. BG lagi, yang BG gini. Oh, dia makan dulu. Nah, makan malam bukan jalan. Apa aja lo yang BG? Coba kelaparan. Sambil makan, Toba berkata dalam hatinya, Andai aja wanita itu bisa menjadi istriku. ternyata wanita itu bisa mendengar suara hati Toba dan berkata kepada Toba, Aku bersedia menjadi istrimu, tetapi ada satu syarat, yaitu tidak melanggar asal usulku. Wah, itu adalah syarat yang sangat mudah bagiku. Syaratnya tadi kasih tahu. akhirnya mereka menikah dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Samosir. Ini anaknya nih. Oke. Samosir itu. Samosir halus dari Utumpa lah. Nanti dia mau besar. Itu samosir gitu. Orang Batak nih ya. Orang Medan itu Pak. Samosir adalah anak yang manja, pemalas, dan nakal. Sehari-hari kerjanya hanya bermain bersama teman-temannya. Hari ini kita main apa sama si? Main pajak-pajakan. Ada yang main pajak-pajakan lagi. Om Pim Palayung Gambel. Om Pim Palayung Gambel. Tujuh berapa? Sampai suatu ketika, Narate ya. Nah, di sini letak permainannya. Samosir. Ada apa, Ibu? Tolonglah antarkan bekal untuk ayahmu di ladang. awalnya Samosir menolak. Tidak mau, Bu. Aku ingin bermain. Tolonglah Samosir untuk ayahmu di ladang. Lalu ibunya membujuknya, akhirnya Samosir mengantarkan makanannya ke ladang. Baik, Bu. Di tengah perjalanan, ternyata Samosir tidak langsung mengantarkan makanan sang ayah, tetapi dia malah bermain dengan teman-temannya sambil membawa makanan tersebut. Oh, aku tahu. Di situ nanti tuh marah. Makannya nggak sih nanti bekalnya tuh? Kayaknya iya. Dasar kau anak ikan, katanya. Iya. Aduh, kemana ya istriku? Tak biasanya dia mengantarkan bekal selama ini. Berharap istri lo yang ngantarin. Aku sudah lapar sekali. Kemana ya bekalnya? Dimakan sedikit. Samosir. Wes, wes. Makan samosir. Samosir, ibang dong Samosir. Dia melanggar makan. Dia yang makan ya. Setelah bermain, Samosir lapar dan dia berniat untuk memakan makanan yang dibawanya. Ayo makan Samosir. Ayo sawan makan. Ada kak di dalamnya? Ya sudah teman-teman, nanti ibu makan dulu. Ya sudah, kalau gitu kami pulang aja. Kayak semalam lagi nih. Ah, itu danaunya tuh. Ini tanda. Tidak bahasa Medan dia. Aduh, perutku sudah berbunyi ini. Kok lama sekali ya? Enak kali ya, Bu.
Makan dia. Ya Allah. Setelah makan, Samosir pun menjumpai sang ayah. Samosir durhaka. Kada pada mana tuh kan usir. Ayolah Samosir. Ternyata kamu yang mengantarkan makanan ayah. Iya ya, Kamu nggak makan? tidak ya, aku sudah kenyang. Ya makan bersama ayah. Tidak. Setelah ayahnya membuka bekal, si ayah pun terkejut. Tak bisa habis cekunya dari tadi. Ayo. Apa kamu makan makanan ini sama Sir? Ya ya, tadi aku makan sedikit dan aku sisakannya untuk ayah. Ayahnya pun marah. Kan kamu tahu ayah sudah lapar. Sampai bekerja seharian. Dasar kamu anak ikan. Ya. Sambil nangis, Samosir pulang untuk mengadu kepada ibunya. Mengapa kamu nangis, Samosir? Ayah memanggilku anak ikan, Bu. Termakan lah sumpah. Apakah ayah mengatakan itu? Ya, Sekarang pergilah ke atas bukit. Apapun yang terjadi, tetap berada di atas bukit. Samosir pun pergi ke bukit. Mana bukit mik. Tenggelam itu Samosir. Jadi lagamnya. Atas bukit apa? Di atas bukit nan jauh. Hiduplah Telita. Lalu tiba-tiba langit menghitam, petir menyambar, air sungai pun mengalir dengan derasnya. Musik ya? Musik. Mana musiknya? Wah kenapa nih? Kok awan menjadi gelap? Wah, kenapa bisa desa kita dilanda banjir? Wah airnya melimpah. Semua warga panik dan ketakutan, begitu juga dengan Toba. Tidak. Tenggelam lah tuh si Samosir tuh. Tenggelam Samosir. Enggak, Samosir di atas bukit. Atas bukit ya? Samosir yang tidak tenggelam. Si Toba yang tenggelam. Ayahnya. Airnya. Dia tuh keluar. Kemudian ibu Samosir melompat ke dalam air yang terus semakin tinggi dan ia berubah menjadi ikan kembali. Matilah jadi si hidup semati. Iya kan? Ini adalah akibat dari kamu. Akhirnya tempat itu pun menjadi danau yang dikenal dengan nama Danau Toba dan menyisakan sebuah bukit yang bernama Pulau Samosir. Raisa keluar. Demikian dengan drama kami. Hikmah yang dapat kita ambil: 1. Pentingnya menepati janji. Mengingkari janji yang telah disepakati dapat membawa petaka dan penyesalan bagi diri sendiri dan orang lain. Pentingnya mengontrol emosi dan ucapan. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata kasar ketika sedang marah, karena dapat melukai perasaan hubungan. Sekian dari kami. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.